Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel HPTH Official. Channel yang akan selalu membahas informasi-informasi seputar tes P3K tahun 2021. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi ya teman-teman. Di mana di sini berkaitan dengan cara unggah dokumen syarat daftar P3K tahun 2021 dengan cepat ya teman-teman. Informasi ini saya anggap penting teman-teman karena biar nanti pada saat kita melakukan pendaftaran kita tidak perlu atau bertanya-tanya lagi ya teman-teman, bagaimana sih caranya mengunggah dokumen P3 P3K itu dengan cepat gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk informasi ini saya dapat dari tirto.id ya teman-teman, situs yang eh, membagikan informasi-informasi seputar P3K tahun 2021. Nah, di sini teman-teman dari informasi yang pertama yaitu eh, ada beberapa file yang harus kita persiapkan sebelum mengunggahnya ya teman-teman. Nah, di sini sejumlah dokumen digital perlu diunggah sebagai salah satu persyaratan mendaftar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2021. Nah, berdasarkan keterangan yang tercantum di laman SSCASN, dalam rekrutmen P3K tahun ini ada sejumlah dokumen yang harus diunggah oleh pelamar. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman, yaitu meliputi scan swafoto maksimal itu 200 KB dengan format JPEG atau JPG. Kemudian scan KTP maksimal 200 KB dalam format JPEG atau JPG. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB dalam format PDF. Scan ijazah dan atau sertifikat pendidik atau STR maksimal 800 KB dalam format PDF. Nah, dari sini sudah jelas ya teman-teman, ukuran-ukuran dari file-file yang harus kita persiapkan itu teman-teman. Kemudian ada scan transkrip nilai maksimal 500 KB dalam format PDF. Kemudian scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB dalam format PDF. Nah, ini untuk file-file yang harus kita siapkan dahulu teman-teman sebelum kita melakukan unggah dokumen. Dan nantinya ini file-file ini kita akan dapat setelah kita mendaftar akun ya teman-teman. Seperti halnya scan swafoto, kemudian scan surat lamaran dan sebagainya ini teman-teman. Kalau misalkan KTP dan ijazah transkrip nilai ini kan kita sudah ada ya teman-teman. Terus juga di sini ada scan ijazah atau sertifikat pendidik. Nah, di sini ini misalkan teman-teman ada yang dari yang sudah punya sertifikat pendidik ya teman-teman. Jadi eh, bisa dipersiapkan untuk di-scan teman-teman. Oke, kita lanjut pada proses. Proses pengunggahan dokumen tersebut membutuhkan waktu, apalagi pengunggahannya dilakukan di satu sistem SSCASN yang akan diakses oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kecepatan unggah dokumen dan transfer data. Nah, di sini teman-teman untuk supaya kita itu cepat dalam mengunggah file saat mendaftar seleksi P3K itu, di sini kita harus memastikan teman-teman perangkat atau browser bersih dari riwayat pelacakan. History, cache, cookies adalah cara yang dapat dilakukan. Selain itu,
Pastikan pula untuk menggunakan koneksi internet yang stabil, serta speed bandwidth yang cukup agar proses unggah dokumen tidak mengalami kendala. Nah, di sini juga selain cara tersebut, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk membantu kecepatan unggah file saat mendaftar seleksi P3K 2021. Nah, di sini eh, menggunakan internet kabel, teman-teman. Nah, saat ini jaringan internet biasanya terhubung dengan dua cara, melalui wireless atau Wi-Fi. Dan internet kabel atau modem yang dihubungkan langsung melalui perangkat, dikutip dari Cron, untuk melakukan unggah data atau transfer dokumen lebih cepat, lebih baik menggunakan jaringan internet kabel. Hal ini karena internet kabel cenderung lebih stabil dibandingkan dengan Wi-Fi. Nah, ini teman-teman untuk cara yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jangan gunakan WiFi untuk kegiatan lain. Nah, masih berkaitan dengan poin pertama, apabila di rumah hanya tersedia internet WiFi, menurut Cron, WiFi akan bekerja lebih baik pada perangkat atau router yang telah mendukung standar WiFi terbaru. Selain itu, pastikan pula bahwa Wi-Fi tidak digunakan oleh perangkat lain atau melakukan kegiatan dengan data besar, seperti kegiatan streaming atau bermain game. Kondisi ini wajar pada Wi-Fi bersama di rumah. Apabila memungkinkan, minta keluarga atau kerabat untuk sementara tidak terhubung ke Wi-Fi selama melakukan transfer dokumen ke SSCSN berlangsung. Dan kemudian cara yang ketiga, hindari membuka aplikasi lain saat proses unggah dokumen. Hindari membuka aplikasi lain di perangkat merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses unggah dokumen. Melansir support Microsoft, menjalankan aplikasi lain di perangkat yang sama hanya akan menghambat proses unggah dokumen. Pastikan untuk menutup aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting sebelum mengunggah dokumen. Hal ini untuk memaksimalkan kinerja perangkat. Unggah dokumen pada malam hari atau subuh. Nah, ini untuk cara yang berikutnya, teman-teman. Terkadang penghambat kecepatan unggah dokumen tidak hanya terjadi akibat koneksi internet pribadi, tetapi juga platform yang digunakan untuk mentransfer data. Semakin banyak orang yang mengakses suatu situs dalam satu waktu, maka akan terjadi fenomena crowded yang mempengaruhi bandwidth situs. Sehingga pilih waktu di mana SSCSN sedang tidak banyak akses pendaftar, misalnya pada malam hari atau subuh. Selain itu, keuntungan lain mengunggah pada jam lenggang adalah masih tersedia bandwidth WiFi di rumah, di mana lebih sedikit digunakan dibanding siang hari. Nah, seperti halnya sekarang kita sudah semua tahu ya teman-teman, kalau misalkan waktu lenggang itu memang pada malam hari atau subuh, saya kira akan lebih banyak yang akses ya teman-teman. Ya, jadi saran saja teman-teman, mungkin nanti pada saat unggah dokumen itu kita bisa mencari waktu-waktu yang senggang ya teman-teman, waktu-waktu lenggang yang sekiranya orang-orang yang mendaftar juga sudah tidak mengaksesnya teman-teman. Kita bisa perkirakan itu sendiri ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada bersihkan history, chats, dan cookies. Nah, cara ini juga ditegaskan dalam panduan SSCSN, di mana sebaiknya pendaftar membersihkan history, chat, dan cookies sebelum mengunggah dokumen. Dilansir dari e-file cabinet, cookie, history, dan chats berkontribusi memperlambat kerja perangkat dan internet. Maka dari itu penting untuk selalu membersihkan perangkat dari data-data yang tidak diperlukan. Berikut langkah-langkah untuk membersihkan history chats dan cookies di browser Google Chrome. Bagi teman-teman yang menggunakan Google Chrome pada situs desktop komputer teman-teman, mungkin sudah tahu ya teman-teman cara-caranya. Seperti ini teman-teman, buka Google Chrome melalui perangkat desktop, kemudian pada kanan atas klik lainnya atau tampilkan
titik 3 tegak lurus. Kemudian arahkan kursor ke menu More Tool dan fitur lainnya. Pilih Clear Browser Data atau hapus data browsing. Pada menu bar sebelah kiri, pilih Clear Browsing Data dan hapus data. Browsing atau tekan Ctrl plus Shift plus Del melalui keyboard. Nah, di bagian atas pada kolom Time Range atau rentang waktu, pilih mulai dari rentang waktu lama mana data akan dihapus. Untuk menghapus seluruh data, pilih All Time atau sepanjang waktu. Jika terdapat riwayat yang masih diperlukan, maka dapat memilih rentang waktu lainnya. Dan kemudian centang kotak browsing history atau riwayat browsing, cookies and other. Set data dan cookies pada data situs lainnya, serta change image and file atau gambar dan file dalam change. Klik hapus data atau clear data. Nah, itu cara-cara untuk membersihkan history, cache, dan cookies teman-teman di desktop kita bagi yang menggunakan Google Chrome. Baik ya teman-teman, mungkin itu saja teman-teman dari saya seputar cara unggah dokumen syarat daftar P3K 2021 ini dengan cepat. Mungkin nanti kita bisa mempraktekkannya ya teman-teman setelah kita mendaftar nantinya. Ini hanya sharing saja ya teman-teman, sharing info, mungkin bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang melakukan persiapan untuk tes P3K tahun 2021. Bagi teman-teman mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan setiap saya update informasi-informasi terbaru di channel ini teman-teman. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten-konten saya selanjutnya.